وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun diri kita masih banyak dengan kesalahan, masih banyak dengan dosa yang kita kerjakan, tapi Allah masih memilih kita untuk bisa masuk ke rumah Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, juga untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan segala kegiatan yang kita kerjakan. Ada sebahagian yang bahkan datang dari jauh untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah dan untuk mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan ini merupakan satu hal yang istimewa bagi orang semacam ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Para ulama menafsirkan maksud kenapa Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena begitu jauhnya negeri Cina dengan negeri Arab. Hanya sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Tetapi Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina yang jauh, yang sedikit orang datang ke sana. Dan Rasulullah mengatakan itu satu kewajiban untuk mencari ilmu. Jika jauh saja hendak kita mendatanginya untuk mendapatkan ilmu, apalagi jika tidak sejauh itu. Ini menandakan begitu pentingnya menghadiri dan mencari ilmu. Apakah ilmu yang kita cari itu banyak kita butuhkan ataupun tidak? Maka seorang ulama Malik bin Dinar mengatakan, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi, wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi kathiratun. Barang siapa yang mencari ilmu untuk dirinya sendiri, kalau seorang mencari ilmu untuk kebutuhan pribadi, fal qalilu minhu yakfihi, maka sedikit daripadanya cukup baginya. Yang untuk pribadi fardhu ain itu cukup. Wa man talabal ilma lin nasi, dan barang siapa yang mencari ilmu untuk manusia, fa hawaijun nati kathiratun, maka kebutuhan manusia itu sangat banyak. Lebih-lebih kita yang sudah dijadikan sebagai panutan di kampung, sudah dijadikan sebagai ikutan, rujukan ketika ada masalah dan sebagainya. Ini harus kita ketahui kebutuhan masyarakat itu sangat banyak dan mesti kita banyak mengetahuinya. Mesti kita harus mencari tahu, jangan cukup untuk pribadi, karena kita sudah dibutuhkan oleh masyarakat. Namun jika untuk pribadi saja, fardhu ain, maka itu hanya sedikit yang kita butuhkan. Nah, di sini kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita walaupun di sisa-sisa usia kita yang mungkin tidak lama lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih Allah pilih kita menjadi hamba yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita bahas beberapa hal penting tentang masalah Al-Quran. Hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita bagus memperhatikan dan mentadabburkan dan memahami makna Al-Quran dengan berbagai macam cara untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya dengan membaca secara tenang, tidak gegabah,
tidak buru-buru membaca sedikit demi sedikit, karena itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk menghadirkan makna yang kita baca. Begitu juga para ulama mengatakan tingkatan syurga nanti tergantung dengan bilangan ayat Al-Quran. Begitu banyak kita membaca Al-Quran, itu makin banyak dan makin tinggi kita berada di tingkatan di syurga nanti. Dan ini bagi orang yang membaca Al-Quran dengan bagus dan mengamalkan apa yang dia baca, tidak dalam keadaan lalai. Kenapa semacam itu? Karena disebutkan orang yang lalai dalam membaca Al-Quran, artinya hanya membaca secara zahir saja, ini tidak mendapatkan kebahagiaan yang tadi, ataupun pahala yang telah dijanjikan tadi tidak diberikan. Walaupun seperti itu, tetap pahala dari segi dia baca tetap mendapatkannya, cuma tidak sama seperti yang telah diberikan, yang dijanjikan kepada orang yang membacanya dengan tenang dan mengamalkannya. Juga untuk mendapatkan ataupun mampu kita memahami makna dan mentadabburkan Al-Quran, itu dengan cara kita pergunakan suara kita yang bagus ketika membaca. Begitu juga hendaknya kita dalam keadaan suci, menghadap kiblat, tenang anggota, tidak sering berpaling, dan mengumpulkan segala jiwa kita dan raga kita untuk memperhatikan Al-Quran. Juga dalam keadaan bersih badan, pakaian dan tempat, juga dalam keadaan wangi. Dan ini merupakan keadaan yang sempurna bagi orang yang membaca Al-Quran. Walaupun boleh saja seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan sedang berhadas, selama bukan hadas besar. Begitu juga boleh membaca Al-Quran ketika dia tidak menghadap kiblat. Boleh juga dalam keadaan berdiri, sambil berjalan, sambil tidur berbaring. Boleh, tetapi pahalanya tidak sama seperti orang yang menjaga adab tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelebihan yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang sempurna tadi. Rasulullah mengatakan, orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai, maka dia akan berada bersama para malaikat yang baik. Dan sedangkan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia masih susah, payah, terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala kesusahannya, yang kedua pahala dari segi bacaan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Walakin yanbaghi liqari'il Qur'an ay ya'rifa lil Qur'ani haqqahu wa ma yajibu alayhi min al-ihtirami wat ta'zimi wa ma yata'ayyanu alayhi min al-akhdhi bihi wal 'amal bima fihi wa ma arsyada ilayhi min jamilil awsafi wa karimil akhlaqi wa salihil a'mali. Tetapi sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Quran, hendaknya mengetahui hak-haknya Al-Quran yang harus diberikan, wa ma yajibu alaihi wa ma yajibu lahu, dan apa saja yang wajib diberikan kepada Al-Quran daripada penghormatan dan pengagungan. Ini orang yang membaca Al-Quran harus memperhatikan haknya Al-Quran. Apa termasuk hak Al-Quran? Selain daripada menghormati dan mengagungkan Al-Quran, memegang dengan baik, memegang dengan tangan kanan, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, tidak disejajar dengan kaki, ini termasuk hak Al-Quran. Dan masih sering kita lihat ketika orang membuka Al-Quran seperti dia membuka buku biasa, langsung diletakkan di atas lantai. Ini satu hal yang kurang diperhatikan. Nah, ini salah. Jadi bagaimana diletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, baik ketika dibaca, begitu juga ketika diletakkan setelah dibaca. Kemudian juga diberikan hak-hak dari bacaan tersebut, semacam bacaannya harus benar, bacaannya harus dengan tajwid, bacaannya harus dengan makharijul huruf yang betul. Begitu juga wa ma yata'ayyanu alaihi minal akhdhi bihi wal amal bima fihi. Dan juga dengan cara kita ambil apa yang sepantasnya kita fahami dan kita amalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Ketika kita membaca, termasuk hak Al-Quran juga kita fahami dan kita lihat apa yang bisa kita jadikan sebagai kebutuhan kita pribadi. Dan setelah itu kita amalkan. Begitu juga wa ma arsyada ilahi min jamilil awsaf,
dan apa saja yang telah ditunjukkan kepadanya tentang kebagusan sifat-sifatnya Al-Quran. Wa karimil akhlaq wa salihil a'mal. Begitu juga kita harus mengambil di situ daripada sifat yang bagus, akhlak yang bagus yang mesti kita menjadi orang yang bersifat dengan sifat tersebut, dan akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Ketika disebutkan ada amalan-amalan baik itu sebagai amalan wajib atau amalan sunnah atau amalan yang dilarang Allah, pekerjaan yang dilarang Allah, baik itu haram ataupun makruh, maka hendaknya kita ambil dan kita kewajiban kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Ini termasuk haknya Al-Quran. Wahada wa in kana matluban min ammatil muslimina fahuwa ala qari'il Qur'ani aujabu wa akad. Ini walaupun tuntutannya secara umum kepada seluruh orang Islam, tetapi harus diketahui bahwa untuk qari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, itu lebih wajib dan lebih kuat tuntutannya dibandingkan orang yang tidak membaca Al-Quran. Walaupun yang terdapat di Al-Quran contohnya mendirikan salat, membayar zakat, melakukan haji dan sebagainya bagi yang mampu, itu kewajiban tersebut untuk umum orang Islam. Tapi harus kita ketahui untuk orang yang sedang membaca, yang sudah membaca, lebih-lebih yang menghafal Al-Quran, ini sudah lebih wajib, lebih berat tuntutannya, lebih kuat. Wa huwa bihi ajdaru wa aula li fadlihi wa fadli ma ma'ahu min kitabillahi wa bainatihi wa hujajihi. Ini harus lebih diperhatikan dan lebih aula bagi orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kelebihan orang yang diberikan kesempatan membaca Al-Quran, dan begitu juga kelebihan yang terdapat di dalam Al-Quran sendiri dan penjelasannya dan dalil-dalil yang sudah dia baca. Nah, ini orang yang baca Al-Quran sama seperti kita yang telah mempelajari kitab, mempelajari ilmu. Kita yang sudah mengetahui lebih harus kita kerjakan, lebih harus kita jaga dibandingkan orang yang mereka belum tahu, mereka belum belajar, mereka belum membacanya, tetapi mereka juga dituntut, kenapa kamu nggak belajar? Lebih-lebih kalau perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang mesti difahami dan dikerjakan. Ini harus difahami baik-baik. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, ada hak yang harus kita berikan kepada Al-Quran tersebut. Itu dengan cara kita amalkan. Jika ada sifat-sifat orang saleh yang disebutkan di situ, mestinya kita memiliki sifat tersebut. Lebih-lebih para penghafal Al-Quran. Qala Umar radhiyallahu anhu, ya ma'syaral qurra, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakumut tariq wastabiqul khairat. Telah berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, wahai para pembaca Al-Quran, wahai orang yang membaca Al-Quran, ini pembaca Al-Qur'an ini lebih diidentikannya kepada orang yang menghafal. Walaupun secara umum ni orang yang membaca Al-Quran walaupun belum menghafal, tetapi lebih kepada orang yang menghafal Al-Quran. Irfa'u ru'usakum, angkat oleh kalian kepala kalian. Faqad wadaha lakumut tariq, maka sungguh telah jelas bagi kalian jalan. Jalan sudah lempang di depan kalian. Sudah diberikan kesempatan membaca Al-Quran, sudah diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Wastabiqul khairat, dan berlombalah kalian dalam kebaikan. Yang sudah tahu ini jalan menuju surga, dibandingkan ada sebahagian orang belum tahu jalan menuju surga, maka kamu yang sudah tahu, angkat kepala kalian, kerjakan. Maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan yang telah kalian ketahui di dalam Al-Quran tersebut. Ini kata Sayyidina Umar. Ada kemuliaan tersendiri ataupun keistimewaan tersendiri bagi orang yang sudah sering membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yanbaghi li sahibil Qur'an ay yu'rafa bi laylihi idin nasu na'imun wa bin nahari idin nasi muftirun wa bi husnihi idin nasi yafrahun wa yubqaihi idin nasi yadhhakun wa bi samtihi idin nasu yakhudun wa bi khushu'ihi idin nasi yakhtalun. Intah. Dan telah berkata oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya sering mendengar Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar bernama Abdullah. Ya, Abdullah. Jadi apa kata beliau? Yang bagi, sepantasnya, seharusnya
bagi pemilik Al-Quran itu harus ada tanda-tandanya di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Orang yang diberikan kemuliaan dengan dekatnya dengan Al-Quran, baik dia sering membacanya atau menghafal Al-Quran tersebut. Ini harus ada perbedaan, kata beliau. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Hendaknya diketahui bahawa pemilik Al-Quran, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran di malam hari ketika orang yang lain sedang tidur. Berarti dia ada perbedaan dibandingkan orang yang tidak membaca Al-Quran. Kalau orang lain tidur, berarti kita apa yang harus kita lakukan? Dan wabinahari idin nas muftirun, dan di siang hari ada perbedaan juga. Hendaknya ketika orang sedang berbuka, ketika orang sedang makan, ketika orang sedang minum, sudah ada perbedaan bahawa hendaknya kita harus ada berpuasa-puasa sunnah. Wa bihuznihi idin nasu yafrahun, dan juga harusnya ada tanda-tanda ketika dengan kesedihan ketika orang lain sedang ketawa. Ya, orang yang memiliki Al-Quran di dalam dadanya dan sering dekat dengan Al-Quran, ketika orang lain sedang bergembira, ria dan sebagainya, dia malah memikirkan keadaannya, ada kesedihan dalam dirinya. Wa bibukaihi idin nasu yadhakun, dan ketika orang lain sedang ketawa-ketawa ria, dan hendaknya dia dalam keadaan menangis. Wa bisamtihi idin nasu yakhdun, dan dengan diamnya ketika manusia yang lain sedang berbicara. Ketika orang lain sedang sibuk bicara dan bangga dengan pembicaraannya, ini orang yang menghafal Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, dia dalam keadaan diam berfikir. Wa bi khusyu'ihi idin nasu yaqtanun, dan dengan khusyuknya ketika manusia yang lain sedang angkuh, merendah diri ketika orang lain sedang dalam keadaan angkuh. Ini sifat yang harus ada pada orang yang dekat dengan Al-Quran. Qultu, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, makna kalami Ibni Mas'ud hadha annahu yanbaghi ay yatamayyaza sahibul Quran an ghairihi min ammatin nas. Hendaknya adalah perbedaan, hendaknya memiliki perbedaan orang yang dekat dengan Al-Quran dibandingkan orang lain secara umum. Makanya ini termasuk tanda-tanda kalau kita lihat para ulama kita dengan orang biasa, mereka tidak banyak bicara, tidak banyak ketawa, tidak banyak melakukan hal-hal ini. Kenapa? Mereka agak beda. Ketika melihat orang lain ketawa dan sebagainya, malah dia berfikir bagaimana keadaan masyarakat dan umat sekarang ini. Banyak sekali sudah ketinggalan, bahkan yang wajib bisa jadi ditinggalkan, yang haram sudah jadi biasa malah dikerjakan. Berfikir dengan keadaan dirinya dan keadaan umat. Ini para ulama. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad di sini, hendaknya orang yang dekat dengan Al-Quran itu harus ada perbedaan dibandingkan manusia secara umum. Bagaimana perbedaan tersebut? Bi ziyadatit tasmir fi ta'atillah wa kathratil musarah fil khairat. Dengan cara lebih memakmurkan dalam melakukan taat kepada Allah dan banyak melakukan kebaikan secara cepat. Wa shiddatil ihtirazi minal ghaflah ma'a mujanabatil lahwi wa kamalil khasyah wal khaufi minallahi ta'ala. Dan juga bersangatan menjaga daripada kelalaian dan beserta menjauhi hal-hal yang melalaikan, dan dalam keadaan sempurna rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada perbedaan antara orang yang dekat dengan Al-Quran dibandingkan dengan yang tidak dekat dengan Al-Quran. Harus ada perbedaan orang yang sering mempelajari hukum-hukum yang terdapat Al-Quran dibandingkan yang tidak. Harus ada perbedaan orang-orang yang sudah banyak tahu tentang hukum dibandingkan orang yang tidak banyak tahu tentang hukum. Ini maksudnya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan, nazala al-Quran liyu'mala bihi fattakhadtum darasatahu amalan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, Al-Quran ini turun untuk diamalkan. Ketika seorang sudah membaca Al-Quran, harus tahu bahwa tujuan untuk kita baca untuk apa? Untuk kita perhatikan dan untuk kita amalkan. Maka jadikan itu sebagai pelajaran amalan kita. Kita baca, oh ini ada perintah, oh ini perintah sunnah, oh ini larangan wajib ditinggalkan, ini larangan yang sunnah yang boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, yang makruh dan sebagainya. Ini untuk jadikan pelajaran dan amalan kita keseharian. Semacam ini misalnya, ini untuk kita pelajari untuk apa? Supaya kita bisa mengamalkannya di hari-hari biasa kita.
Kalau tidak, maka kita tidak tahu cara mengamalkannya. Bagaimana kemuliaan orang-orang yang diberikan mereka ketika mereka sudah bisa dekat dengan Al-Qur'an Karim. Baik. Fa ammal qari'u al-mukhallitu al-ghafilu alladhi la ya'malu bil Qur'an wa la ya'tamiru bi awamirihi wa la yanzijiru bi zawajirihi wa la yaqifu 'inda hududihi faqad waradat fi dimmatil akhbar fi dammihi al-akhbaru wa ja'at fi haqqihi tashdidat wa takhwifat katsirah. Adapun orang yang membaca Al-Quran yang dalam keadaan tercampur-campur, dalam keadaan lalai, artinya tidak memiliki keadaan yang istimewa semacam tadi, yang mereka tidak mengamalkan Al-Quran yang terdapat di Al-Quran, tidak juga melakukan perintah yang terdapat di Al-Quran, tidak juga dia meninggalkan larangan, tidak juga berhenti di had-had, di batasan yang telah ditentukan Allah, batasan syariat. Dia tidak peduli apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang pokoknya semuanya enggak dipeduli, sedangkan dia membaca Al-Quran atau dia menghafal Al-Quran. Ini kan sering kita lihat, banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi keadaannya kalau kita lihat tidak seperti orang yang menghafal Al-Quran. Ini harus kita sadari, ini orang semacam ini faqad warada fi damhi al-akhbar, telah datang dalil-dalil tentang celaan bagi mereka. Wa ja'at fi haqqihi tashdidat, dan telah datang juga dalil-dalil tentang mereka yang benar-benar akan mendapatkan siksaan yang keras, wa takhwifat katsirah, dan rasa takut yang ditakutkan dengan ketakutan yang banyak. Nah, ini kita masing-masing coba kita perhatikan pribadi kita. Ketika kita hadir majelis ilmu, makin baik atau tidak? Kalau seandainya makin baik, bersyukur. Karena kenapa? Ini yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya makin kita hadiri majelis ilmu, makin jahat kita dengan tetangga kita, makin parah. Dulunya adalah baik-baiknya, sekarang nggak ada baikan lagi dengan tetangga. Ketika dia salah cepat kita marah dan sebagainya, ini berarti mundur ke belakang. Begitu juga ketika kita sudah mulai membaca Al-Quran tapi akhlak kita tidak makin bagus, tidak makin mengamalkan apa yang di Al-Quran, malah makin banyak kesalahan. Ini juga hati-hati. Lebih-lebih mereka yang sudah menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah SWT dengan lidahnya untuk dia hafalkan Al-Quran, dia selalu dengan Al-Quran, tetapi yang dia baca tersebut tidak pernah dia kerjakan, bahkan bisa jadi kebalikannya. Ini dalam keadaan yang sangat bahaya. Ini semuanya lihat kepada pribadi, jangan lihat oh anak si fulan seperti itu sifatnya, enggak. Kita hadir ke sini bukan untuk memperhatikan orang lain, tapi melihat pribadi masing-masing. Jika berada dalam keadaan baik, alhamdulillah, maka kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Tetapi jika dalam keadaan kurang baik, maka ini harus kita wanti-wanti dan harus waspada. Qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana ma nahaka, fa in lam yanhaka falasta taqra'uh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'il Qur'an, baca oleh kalian akan Al-Quran, ma nahaka, selama Al-Quran tersebut masih menghalangimu daripada kejahatan dan maksiat. Bacalah Al-Quran selama Al-Quran tersebut masih menjadi penghalangmu untuk melakukan keburukan. Fa illam yanhaka falasta taqra'uh, maka jika tidak menghalangi Al-Quran tersebut akan dirimu daripada maksiat, maka falasta taqra'uh, maka kamu bukanlah orang yang sedang membaca Al-Quran. Ketika kita sudah berteman dengan Al-Quran, sudah menghafal, tapi malah larangan makin kita kerjakan, ini menandakan kita bukan orang yang membaca Al-Quran. Karena yang membaca Al-Quran, dia memperhatikan, memahami, mentadabburkan maknanya, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Al-hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya di depannya, maka Al-Qur'an tersebut qadahu, akan memimpin dia ke surga Allah. Orang kalau seandainya apapun yang kepingin dia lakukan dilihat di Al-Qur'an, dibolehkan enggak? Selama ada yang jelas. Ketika sudah tidak jelas kita fahami, maka hendaknya kita kembali kepada para ulama. Jangan kita memahami sendiri, kayaknya boleh, kayaknya ini enggak boleh kayaknya. Nah, sering kita kayaknya, menurut saya dasarnya dari mana? Kecuali orang-orang yang emang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT, memiliki malakah fiqhiyah namanya. Apa malakah fiqhiyah? Kemampuan perasaan untuk memahami rasa fikihnya dapat. Ini tidak diberikan kecuali orang yang istimewa dan orang yang sering memahami dan mempelajari kitab-kitab Allah.
termasuk kitab-kitab para ulama. Ketika mereka sudah sering memahami, termasuk contohnya qawaid fiqhiyah, memahami kaedah-kaedah fikih. Itu kaedah itu sebagai kanun ataupun sebagai rujukan kita jika ada yang tidak kita fahami, bisa kita kembali kepada kaedah tersebut, kita akan memahaminya. Nah, contohnya ketika ada adat di kampung kita. Di dalam Al-Quran nggak pernah disebutkan adat semacam itu. Tapi orang yang sudah mempelajari Al-Quran dan mempelajari kitab-kitab disebutkan al-adah muhakkamah contohnya. Adat itu bisa menjadi hukum, bisa dijadikan sebagai hukum di dalam satu kampung. Ada kategorinya, ada syarat-syaratnya, adat yang bagaimana yang dibolehkan. Yang pertama disebutkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita sudah semacam ini, berarti kita lihat ke Al-Quran mungkin tidak ada disebutkan adat yang ada di kampung kita. Kita kembali kepada kaedah-kaedah para ulama yang bersumber dari sana juga. Jangan kita fahami bahwa para ulama ini mengambil ataupun mengatakan satu perkataan dari hawa nafsunya, tidak. Mereka menggali hukum dan dasar-dasar ini diambil daripada Al-Quran dan hadis. Maka dasar yang pertama disebutkan adat itu bisa menjadi hukum ketika tidak bertentangan dengan syariat. Inilah orang yang menjadikan Al-Quran di depan. Oh, adat di kampung kita ini tidak bertentangan, silahkan lanjutkan. Oh, adat kita ini bertentangan, harus kita tinggalkan. Ini termasuk orang yang menjadikan Al-Quran di depan, dan insya Allah orang ini akan dibawa dan dipimpin ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya. Dia jadikan Al-Quran seakan-akan di belakangnya, artinya tidak dijadikan sebagai imam. Maka saqahu ilan nar, Al-Quran ini akan menariknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berarti kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu pahami, tidak mengamalkan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu baca. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah di depan. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-naru ila fisqatil qurra'i asra'u minha ila ubadil awthan, ila ubadatil awthan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka kepada orang yang fasik daripada ahli Al-Quran, artinya kepada orang Al-Quran yang fasik, itu neraka tersebut lebih asra', lebih cepat dibandingkan para penyembah berhala. Ini sesuai juga yang pernah kita sampaikan syairnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia lebih duluan ditarik ke dalam neraka dibandingkan orang yang menyembah berhala. Orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sudah pelajari tapi dia fasik. Setelah mengetahui ini, orang ini lebih duluan ditarik ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam neraka Allah dibandingkan para penyembah berhala. Nah, ini kita protes kan? Jangankan kita, para sahabat nanti juga protes. Kok bisa seperti itu? Kenapa kami yang sudah membaca Al-Quran, kami sudah mempelajari ilmu, malah kami duluan yang ditarik ke dalam neraka dibandingkan para penyembah berhala? Nanti coba kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawarada anna al-Qur'ana gharibun fi jawfi adh-dhalimi wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Dalam satu hadis juga disebutkan bahwa Al-Quran ini gharib, asing. Kalau bahasa lain, tidak betah di dalam rongga mulut orang yang zalim. Artinya di dalam mulut orang yang zalim, zalim ini ada kala menzalimi orang lain, ada kala menzalimi diri sendiri. Mana orang yang menzalimi orang lain? Secara nyata terus dia menyakiti orang lain baik dengan lisannya ataupun dengan tingkah lakunya. Mana orang yang menzalimi diri sendiri ketika dia tidak pergunakan semua ciptaan Allah pada tujuan Allah menciptakannya. Ini orang zalim. Ketika kita punya mata, punya tubuh, punya sebagainya, kita di malam hari nggak pernah kita tidur contohnya. Tidak pernah kita di siang hari, kita selalu berpuasa, tidak pernah memberikan hak untuk tubuh. Ini kan disindir, bahkan dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang dia tidak pernah menyentuh istrinya, di malam hari dia qiyamul lail, di siang hari dia berpuasa. Dapat sindiran bahwa ini ada hak tubuh, ada hak istri yang harus diberikan, ada hak anak. Jangan cuma peduli untuk pribadi. Ini termasuk orang yang zalim. Ini kan mata saya.
Ini kan tubuh saya. Kenapa kalau saya nggak tidur seharian, semalaman, 2 malam, seminggu, itu kan hak saya? Enggak. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak itu hak mata. Hak mata harus diberikan. Ketika kita tidak memberikannya, berarti kita zalim dengan mata kita. Begitu juga dengan anggota yang lain. Ketika kita tidak mempergunakan anggota yang lain pada Allah menciptakannya tujuannya, maka kita termasuk orang yang zalim kepada hak kita sendiri. Dan nanti disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dipertanyakan terhadap kepemimpinan kalian. Jadi di sini Al-Qur'an tidak betah di dalam rongga mulut orang yang zalim. Wa annahu, dan betapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran sedang melaknatinya. Dia sedang baca Al-Quran tapi Al-Quran membalas. Apa kamu bilang? Bohong, bodoh dan sebagainya. Kamu zalim, kamu pembohong. Sedangkan orang ini membaca Al-Quran tapi Al-Quran malah membalasnya bukan balasan kebaikan tapi laknat. Bagaimana maksudnya? Yakni limukhalafatihi lahu wa amaluhu ala khilafi ma yad'uhu ilaihi. Karena dia bersalahan, tidak sesuai dengan apa yang dia baca, dan amalannya tidak sesuai dengan apa yang dia ajak, yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Dia suruh begini, dibaca seperti ini, tapi sebenarnya dia perbuatannya seperti yang lain. Dia suruh menjadi orang takwa, ternyata dia tidak menjadi orang takwa. Dia disuruh mendirikan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dia enggak dirikan salat. Disuruh bayar zakat, dia enggak bayar zakat. Itu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kamu pembohong, kamu zalim. Dia lagi baca Al-Quran, tapi balasan daripada Al-Quran tersebut bukan balasan kebaikan. Wa balaghana annahu yu'maru bin nasi min hamlatil Qur'ani ila an-nari qabla ubadatil awthani min qabli ubadatil asnami. Dan telah disebutkan bahwa diperintahkan untuk dibawa orang penghafal Al-Quran ke neraka. Diperintahkan untuk ditempatkan para hammalatil Quran ini, orang yang membawa, baik itu membawa sering membaca ataupun sering menghafal Al-Quran ataupun mempelajari memahami Al-Quran, kemana dibawa? Ilan nar, ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ayabda'u bina qabla ubadatil asnami, apakah dimulai dengan kami duluan ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala? Inilah protes tadi. Kenapa harus kami duluan? Kan orang baca Al-Quran, kami kan orang pelajari hukum dan sebagainya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, laisa man ya'rifu kaman la ya'rif. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang melanggar setelah mengetahui hukum, maka itu lebih berat hukumannya dibandingkan orang melanggar ketika dia tidak tahu. Nah, ketika kita salah, nggak tahu, itu agak ringan dibandingkan orang setelah tahu malah mengerjakan. Itu ada unsur olok-oloknya, ada unsur kayak tidak mau menerima dan sebagainya. Ini orang semacam ini lebih berat hukumannya. Makanya lebih-lebih kita orang yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka mintalah kepada Allah taufik untuk bisa dimudahkan kita mengamali ilmu tersebut. Nah, bukan orang yang tidak mengetahui duluan dimasukkan ke dalam neraka, tapi orang yang sudah banyak ilmu, tetapi dengan ilmu tersebut malah menjauhkan dia daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita yang membaca dan menghafal Al-Quran, Al-Quran tersebut bukan kita jadikan sebagai bacaan amalan, tetapi untuk kita perlombakan, itu yang utama. Ini bahaya. Betapa banyak sekarang anak-anak kita banggakan dengan ikut lombanya, juara 1 di MTQ ini, juara 2 di MTQ sana. Ada enggak dia amalin apa yang dia baca? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau itu cuma tujuan utamanya, hati-hati. Ini kita banggakan anak kita berada di jalur yang salah. Hendaknya kita ingatkan mereka bahwa kamu jangan itu tujuan utama. Mana bukti tujuan utama? Ketika mau lomba baru dimurajaahnya. Ketika mau lomba baru dia sibuk datang ke tempat dan sebagainya untuk dia murajaah. Bagus seandainya lomba tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk mengulang hafalan, bagus. Tapi kalau cuma tujuannya untuk ikut lomba, dan ketika tidak menang besok ditinggalkannya lagi Al-Quran tersebut, maka ini berada di jalur yang salah.
di jalur yang salah. Siapa yang mengingatkannya? Orang yang berfikiran sehat, silahkan mengingatkan mereka. Baik. Wa fi ba'dil athar, di dalam sebahagian ada sebahagian mengatakan al-athar ini perkataan para sahabat, ada juga sebahagian mengatakan al-hadis. Ini tergantung daripada kita bisa kembalikan kepada mustalah al-hadis di dalam kitab-kitab istilahnya al-hadis. Anna qari al-Qur'ani idza raqibal ma'asi yunadihi al-Qur'an fi jawfihi aina zawajiri aina qawari'i aina mawa'idi al-athar ila ghairi. Disebutkan bahawa sungguh pembaca Al-Quran ketika dia melakukan maksiat, maka Al-Quran memanggilnya fi jawfihi, di dalam rongganya, aina zawajiri. Ini bekasan Al-Quran itu memanggil dia, mana laranganku, aina qawari'i, mana ancamanku, aina mawa'idi, mana nasihatku. Diserang orang yang sudah membaca Al-Quran tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala Maimun ibnu Mahran rahimahullahu ta'ala, inna ahadahum yaqra'ul Qur'ana wa huwa yal'anu nafsahu. Qila lahu wa kaifa dhalik? Qala yaqra'u fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin wa huwa yakdzib. Ala la'natullahi 'alal zalimin wa huwa yadhlim. Dan berkata oleh Sayyidina Maimun bin Mahran rahimahullah, sesungguhnya salah satu daripada manusia itu membaca Al-Quran sedangkan dia sedang melaknat dirinya sendiri. Katakan bahawa orang yang baca Al-Quran, yang sedang baca Al-Quran, bisa jadi dia sedang melaknat, bukan cuma Al-Quran melaknatnya, tapi dia sendiri melaknat. Qila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Maimun tadi, wa kaifa dzalik, bagaimana kok bisa seperti itu? Qala, beliau berkata, yaqra'u, dia membaca ayat Al-Quran, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, kami jadikan laknat Allah kepada orang yang berdusta. Ketika dibaca ayat Al-Quran, maka dusta itu akan mendapatkan laknat Allah, sedangkan dia masih berbohong. Perhatikan melaknat diri sendiri. Allah melaknat orang yang berbohong, sedangkan dia sifatnya pembohong. Dia berarti kamu pembohong, kamu bilangin laknat, kamu melaknat diri sendiri. Wala la'natullahi 'alal zalimin wa huwa yadhlim. Bukankah laknat Allah kepada orang yang zalim, sedangkan dia melakukan zalim. Jadi orang melakukan zalim, dia membaca Al-Quran, berarti dia sedang melaknat diri sendiri. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Wa fil hadits, innal munafiqa alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang munafik adalah yang membaca Al-Quran. Orang munafik membaca Al-Quran itu umpamanya sama seperti wangian raihanah. Wanginya bagus, seperti minyak wangi, wanginya bagus, wa ta'muha murrun, sedangkan rasanya pahit. Baunya bagus, baunya wangi. Ini orang yang baca Al-Quran. Ini sedangkan dia tidak sesuai dengan apa yang dapat Al-Quran, sedangkan rasanya tidak bagus. Wa fihi aidan anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzil wa annahu la yujawiz taraqihim yamraquna minal islami kama yamraqus sahmu minar ramyah. Dan juga disebutkan bahawa satu kaum mereka membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan, dan mereka tidak melewati sampai tenggorokannya pun enggak lewat, cuma di mulut aja baca. Yamraqun, Al-Quran tersebut mereka keluarkan dari yamraquna minal Islam, mereka keluar daripada agama Islam sebagaimana mereka keluar daripada busur panah daripada panah sendiri. Ini ada anak panah keluar daripada busur panah. Jadi ada orang yang ketika membaca Al-Quran sedangkan dia tidak melakukannya, bahkan bisa jadi bertentangan, seperti kerjakan salat sedangkan dia malah bertentangan tidak mengerjakan salat. Ini sama seperti orang sudah keluar daripada agama Islam. Ini hati-hati juga kita menyampaikan orang yang meninggalkan salat sudah keluar daripada agama Islam. Ini salat yang bagaimana? Salat yang dia tidak mengerjakannya dengan mengatakan tidak wajib, artinya mengingkari kewajiban
salat, mengingkari kewajiban bayar zakat, mengingkari kewajiban dan sebagainya yang Allah wajibkan, ini orang semacam ini malah dikatakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, bukan dengan rasa malas dan sebagainya, ini dia sudah keluar daripada agama Islam secara nyata. Ini kan banyak sifat-sifat orang semacam ini. Berarti dia baca Al-Quran, tapi sebenarnya dia sedang keluar daripada agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya panah. Nas'alullah ta'ala al-lutf wal-afiyah wal-tawfiq litamassuk bi kitabihi wal-ilm bihi wal-fahm bihi wal-amal bima arsyada ilahi ma husnil khatimah wa husnil aqibah fil umuri kulliha lana wal yahbabina walil muslimin. Imam Haddad mengatakan doa, kita minta kepada Allah kelembutan Allah, wal afiyah dan keselamatan daripada Allah, wa taufik dan juga taufik untuk kita bisa berpegang dengan kitab Allah dan ilmu di dalam kitab Allah dan memahami apa yang ada di dalam kitab Allah, wal amal, ilmu memahami, mengetahui, memahami dan mengamal dengan apa yang dikasih petunjuk kepada kita dari Al-Quran tersebut, ma'a husnil khatimah, beserta akhir yang baik, wa husnil aqibah dan akhir yang balasan yang baik, fil umuri kulliha, di segala urusan seluruhnya, lana wa lihbabina walil muslimin, bagi kita pribadi, bagi orang yang kita cintai dan bagi orang Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit lagi. Wa minal qurabati al-'azimah wal fadail al-jasimah ta'allumul Quran al-Karim wa ta'limuhu. Dan termasuk kebaikan pendekatan kita yang paling agung juga kepada Allah dan fadilahnya sangat besar, itu mempelajari Al-Quranul Karim, belajar membaca Al-Quran dan mengajarinya. Wadhalika min furudil kifayah al-muta'akkadat, dan ini termasuk kewajiban fardu kifayah yang sangat kuat. Untuk belajar dan mengajar Al-Quran merupakan fardu kifayah. Untuk mempelajari Al-Quran secara umum, ini tidak diwajibkan secara ini, tetapi diwajibkan untuk sah salat. Sedangkan untuk per orang dan sebagainya di dalam kampung itu harus ada orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Ini termasuk fardu kifayah. Jika tidak ada yang mempelajari dan tidak ada yang mengajari, itu berarti sudah satu kampung tersebut berdosa. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan sungguh sudah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Ya, orang yang paling baik di antara kalian siapa? Orang yang mengajari Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarinya. Lebih diutamakan kepada orang yang belajar dulu. Ini keutamaan. Yang pertama, siapa yang paling baik? Orang belajar Al-Quran. Yang kedua, baru orang yang mengajar Al-Quran. Wasu'ila Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, dan ditanyakan kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, faqila lahu ar-rajul yata'allam Qur'an ahabbu ilaika aw yaghzu fi sabilillah. Ditanyakan kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, apa ditanyakan? Laki-laki yang mempelajari Al-Quran itu lebih kamu cintai atau orang yang berperang di jalan Allah? Kalau disuruh pilih orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang mempelajari Al-Quran, mana yang paling kamu cintai? Faqala bal yata'allamul Quran. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tetapi orang yang mempelajari Al-Quran lebih beliau cintai dibandingkan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan itu tidak terhentinya ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya mempelajari Al-Quran ini bukan cuma baca. Yang sudah baca kemudian memperbaguskan, kemudian setelah memperbaguskan tafhim, tahfidz wa tafhim, menghafal dan memahami maksud daripada yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk bisa membaca kalamnya Allah, dan mudah-mudahan juga bacaan tersebut bermanfaat kepada kita, menjadikan posisi kita di akhirat kelak di posisi yang tinggi tergantung bacaan yang telah kita baca dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam.
Saya menjurus kepadanya bagi saya. Dan pada hari-hari ini Bapak Ustaz, kami kampung Bapak ini telah menghadapi musibah dan 5 yang dipanggil oleh Allah kembali kepada rahmat. Terbalik itu Pak Ustaz dalam menghantarkan yang bergerak nama Tuhan ini dengan ayat dalam mukadimah pun barangkali karena ulun nafsi mudra jikatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga dalam pengantar bisa jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata yang menciptakan mati dan hidup. Siapa di antara kamu lebih baik amalnya? Sudah berarti kalau yang kembali kepada Allah yang harus dipersiapkan amal yang terbaik dan utama adalah salat. Yang lain-lainnya itu adalah menyusul dari yang utama. Jadi barangkali karena ya berbagai hidup ini kan misalnya kalau kita memilih pemimpin tamat dan nanti barangkali saya Pak Ustaz barangkali juga memilih pemimpin saya yang pilih barangkali kalau pemimpin yang tepat kita pilih itu menyesal kita pilih pemimpin kalau itu pemimpin yang ternyata salah. Bukan salah apa-apa Pak, kalau soalnya dari segi hukum. Tapi kalau salah pilih agama, kita memilih pemimpin baca Al-Fatihah saja jadi kita menyesali kemudian pertanyaan saya kalau kita salah memilih pemimpin, apakah kita tergolong orang berdosa? Itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, Pak Ustaz, karena memang kita menghantarkan jenazah muslimin yang percaya pada talqin, kita membacakan talqin juga di akhir surat Al-Fajr, baik di kubur dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat an-nasul ya Rabbi radiyatan marjiyah pada fi ibadi pada jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, balilah kepadaku, masuklah ke dalam surga-surga itu. Mana ayat ini? Jadi Allah yang saya maksudkan yang mulia Ustaz, barangkali jiwa-jiwa yang tenang ini kira-kira siapa orangnya Pak? Mungkinkah kaum muslimat ini kira itulah orang-orang jiwa yang tenang. Kalau menurut Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Beri izin Bapak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Imam kita menyampaikan sudah 5 orang meninggal di kampung ini. Biasanya ada 2 lagi. 7 baru berhenti ya. Baik. Kemudian masalah memilih pemimpin tadi. Masalah memilih pemimpin, apakah kita berdosa ataupun termasuk kita orang munafik ketika salah memimpin? Setelah kita pelajari dan kita fahami dan kita teliti, kita lihat siapa yang cocok di antara mereka. Bukan cuma dari 1 hal dan 2 hal, tapi banyak hal yang menjadi pertimbangan. Maka kita putuskan di antara mereka ada yang baik menurut kita dan dengan alasan-alasan tertentu. Setelah kita pilih ternyata tidak sesuai. Nyatanya tidak sesuai dengan yang kita
inginkan, yang kita harapkan. Ini bagaimana kita terlepas. Kecuali kita tahu bahwa dia tidak cocok, tapi kita pilih. Kita diperintahkan untuk melihat orang secara nyata. Dan yang kita lihat hanya bisa kita lihat dengan pandangan mata. Karena mungkin tidak ada kemampuan untuk melihat secara mata batin. Maka ada ungkapan nahnu nahkumu bidh-dhawahiri wallahu yatawallas sarair. Kita dihukumkan, dianjurkan untuk menghukumi secara nyata. Apa yang kita lihat secara nyata itu yang kita putuskan. Jadi secara nyata inilah membuat kita memilih satu pemimpin. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan Allah yang menghukumi secara yang sembunyi tadi. Oh, ternyata dia dulunya waktu mau caleg-caleg aja baik. Karena butuh suara, udah mulai bicara dengan kita karena butuh suara kita. Nah, tapi setelah itu dia berdiam diri dan menjauh dari kita, bahkan melakukan tidak sesuai dengan yang kita lihat sebelumnya. Ini kita serahkan kepada Allah dan kita tidak termasuk orang yang bersifat tidak baik tadi karena telah memimpin pemilih yang tidak baik. Dan ketika memilih memimpin, itu harus kita lihat kriteria-kriteria baik secara agama, begitu juga secara negara. Mampu enggak dia? Jangan nanti secara agama dia mampu, secara akhirat, secara negara belum mampu. Ada sebagian secara negara dia mampu, tapi secara agama tidak. Yang lebih baik dua-duanya mampu. Dan yang mencalonkan diri menjadi pemimpin juga melihat kemampuan diri sendiri. Jangan memaksa diri kalau memang tidak cocok. Bahkan dikatakan kalau seandainya cocok, itu wajib mendaftarkan diri jika yang lain yang mendaftarkan ini semuanya orang yang akan menzalimi dan merusak kampung kita misalnya. Ya, merusak wilayah kita. Kalau kita lihat ada yang mendaftar, semuanya punya tujuan visi misi yang tidak jelas. Tujuannya emang untuk memperkayakan diri cuma. Sedangkan kita memiliki kemampuan dari segala hal mampu. Itu dianjurkan bahkan wajib untuk mendaftarkan diri untuk membela kampung ataupun membela wilayah dan menjaga wilayah tersebut. Ini harus dipahami. Ya, jadi kalau kita memilih pemimpin, lihat semua segi. Kalau kita tidak tahu bagaimana karakter dan bagaimana jiwa kepemimpinan dia, maka tanya kepada orang yang lebih tahu. Biasanya kalau kita tanyanya sama ulama-ulama, tanya sama orang-orang yang memang tahu tentang masalah politik dan sebagainya. Setelah kita ikuti, setelah dapatkan ilmu, kita pilih, maka kita terlepas dengan apa yang dia lakukan setelahnya. Kemudian yang selanjutnya, siapa orang yang mendapatkan jiwa mutmainnah? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Disebutkan radiyatan mardiyah. Siapa mereka jiwa yang tenang? Orang yang ridha. Yang pertama apa disebutkan? Radiyatan. Siapa yang ridha itu? Mau menerima ketentuan Allah. Baik itu yang manis ataupun yang pahit. Tidak mengeluh. Tidak nangis ketika ada ujian. Walaupun menangis silahkan nangis, tapi jangan berlebihan. Namanya sedih orang tua meninggalkan pasti. Ketika kita musibah pasti. Bahkan Ustaz Aufa Habibi pernah menyampaikan, saya dulu sering ceramah di tempat-tempat sabar kepada orang-orang yang ahli musibah. Tapi ketika saya yang tertimpa musibah, 3 hari nggak bisa ngomong. Berapa hari? 3 hari beliau nggak bisa ngomong katanya. Setelah itu baru bisa berbicara, dan bahkan kalau dulu sama orang mungkin sebelumnya nggak bisa. Itu wajar, sedih itu wajar. Namanya orang yang kita cintai, bahkan kadang bisa dijadikan orang yang menyebabkan mudah kita masuk surga. Siapa? Ibu kita, ayah kita meninggal. Wajar kita sedih, tapi kesedihan tersebut ada batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai melewati batasan. Jangan sampai kita pun nggak mau makan, kita pun meninggal selanjutnya. Ini salah. Artinya ridha, orang yang jiwanya tenang, radiyatan. Ridha dengan ketentuan Allah, baik itu ketentuan baik, begitu juga ketentuan yang pahit. Kemudian setelah itu mardiyah, Allah pun ridha. Ketika kita dulu yang ridha, jangan kita mengharapkan ridha dari Allah sedangkan kita enggak ridha dengan ketentuan Allah, ini enggak. Bukan jiwa yang tenang. Untuk mencapai tingkatan
orang yang ridha dan mendapatkan ridha Allah, inilah butuh proses. Bagaimana prosesnya? Melalui melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menghadiri kumpul dengan orang-orang yang emang bersifat saleh, yang insya Allah ahli syurga semuanya. Kita dapat ketenangan jiwa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita duduk dengan mereka, makin oh ya, seperti itu sebenarnya menghadapi masalah. Maka kami sering mengatakan, jangan pernah berharap untuk tidak memiliki masalah. Ya Allah, jauhkan dari masalah. Ya Allah, jauhkan dari masalah. Enggak, kita selalu ada masalah. Yang kita minta kepada Allah adalah, mintalah kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu waras memikirkan dan menghadapi masalah. Ya, jangan pernah berharap enggak memiliki masalah, tapi berharaplah memiliki kewarasan dalam menghadapi masalah. Ini kalau semacam ini, yang kecil hilang, yang besar kecil. Tapi kalau orang tidak waras menghadapi masalah, yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa meledak. Ini kenapa tidak tahu bagaimana cara menghadapi masalah, karena dia tidak memiliki jiwa yang tenang tadi. Ini harus kita miliki supaya menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmain. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian balasannya, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam hambaku. Ini hamba tingkatan paling tinggi. Bahkan walaupun walaupun dikatakan kekasih, kawan, ini semuanya masih di bawah. Tingkatan paling tinggi adalah hamba. Makanya ayat Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimatnya apa? Bi'abdud. Apa abdud? Dengan hambanya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, bukan kekasih tetapi seorang hamba. Ini tingkatan paling tinggi ketika Allah jadikan kita sebagai hamba. Ini yang kita harapkan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah itu baru Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah orang yang mencari dan ridha dengan ketentuan Allah, dan setelah itu Allah pun akan ridha dengannya. Inilah orang yang mendapatkan jiwa yang tenang. Baik, satu lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari penjelasan kami merasa Ngeri-ngeri saudara. di mana kita pelajaran sebelum ini kita baca 10 baca. Ada 25 kalau ada sembahyang, ada 50 dalam. Kemudian belinya kita baca Al-Quran, kalau kita melaksanakan kita dilaknat. Ya. Jadi kami ada belajar apa maknanya dari pembaca dan baca mana tajwidnya, hukumnya bagaimana. Jadi apakah kami itu kena laknat? Tidak mengetahui apa yang dimaksud dalam pembacaan Al-Quran. Hanya sekedar baca dan dihafalkan. Baik. Atau berencana cukup membaca aja, nggak usah memahami maknanya. Nah, baik. Ungkapannya kepada orang yang belajar, setelah belajar nggak mengamalkan, maka duluan masuk dalam neraka dibandingkan para penyembah berhala. Kalau nggak belajar, apakah sudah aman? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang beramal dengan tanpa didasari ilmu. Nggak ada ilmu, dia beramal. A'maluhu, amalannya mardudah, ditolak Allah, tidak diterima. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak belajar, salah. Ketika udah belajar, harus ada yang dijaga supaya tidak salah. Ini sama juga seperti yang pernah kami sampaikan, tarkul amal li ajlin nasi riyaun, wal amal li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan beramal karena takut riya. Karena manusia, kalau saya salat duha nanti dilihat oleh orang, takutnya riya saya. Akhirnya enggak jadi beramal, itu riya. Enggak jadi beramal karena takut dilihat oleh manusia, takut riya, itu riya.
Terus wal amal li ajlin nas, beramal karena manusia, syirkun, syirik. Kalau beramal tapi karena manusia, syirik. Yang betul bagaimana? Beramal tidak didasari oleh riya. Orang yang berjilbab tidak bagus akhlaknya dibandingkan orang tidak berjilbab bagus akhlaknya, mana bagus? Enggak bagus dua-duanya. Yang bagus mana? Orang berjilbab bagus akhlaknya. Semacam tadi, kami sudah belajar Al-Quran, bagus. Tapi enggak memahami maknanya, kurang bagus. Kalau udah memahami maknanya, terlaknat. Jadi bagaimana? Belajar, memahami, dan mengamalkan supaya tidak terlaknat. Nah, terus selama ini kami cuma faham bacaannya. Itu pun masih, kalau baca surah Al-Ikhlas belum ikhlas. Maksudnya bacaannya masih amburadul lah. Nah, itu bagaimana? Apakah kami terlaknat? Itu mungkin masih di tingkatan belakang. Tapi kalau kepingin mendapatkan kelebihan selanjutnya, tadabbur, fahami maknanya. Dapat kelebihan tapi kurang. Kalau ada kesempatan kita meninggalkan untuk mentadabbur, memahami makna, itu kesalahan. Artinya jangan cari jalan jalan aman. Jangan cari zona nyaman. Gimana zona nyaman? Ini kalau kita fahami nanti nggak kita amalin berdosa. Cukup baca-baca aja, baca-baca itu bagus. Tapi harus kita ketahui adab selanjutnya kurang. Mana adab selanjutnya? Yaitu memahami, mentadabburkan, dan mengamalkan, itu kurang, dan itu termasuk kesalahan. Jadi selama ini kami cuma baca, ada kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami secara maknanya secara langsung ataupun tujuan Allah menyampaikannya, maka itu harus kita fahami. Dan memahami makna Al-Quran nggak mesti ketika kita baca. Bisa jadi hukum yang disampaikan oleh guru itu maksudnya makna daripada Al-Quran. Nggak kita amalin, kita baca Al-Quran sama juga. Saya tentang mendirikan salat, ini contoh dasar. Mendirikan salat. Kadang kami nggak tahu lah, wa aqimus salah itu mendirikan salat perintahnya. Tapi masalah salat itu wajib kami tahu. Nggak kita kerjakan sama juga terlaknat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kamu bohong, kamu nggak salat. Kita sendiri melaknat diri kita, dan Al-Quran pun mengatakan kamu nggak diriin salat. Mulut kita mengatakan kamu nggak mendirikan salat. Termasuk dapat juga. Jangan mengatakan bahwa kita merasanya nyaman dengan dan aman, enggak, belum tentu. Cuma bagaimana kita berusaha, jangan bersedih juga. Ini kami sudah belajar, sedih juga. Ini bersalah juga kalau seandainya enggak belajar. Boleh orang tidak tahu hukum, boleh. Tapi di mana dia tinggal? Di mana? Di puncak gunung sana. Itu pun dari kecil dah dibawa orang tua, ditinggalin dia bersama binatang-binatang di sana, dia nggak tahu orang tuanya udah turun lagi ke bumi. Nah, mereka masih di gunung jauh. Makanya bodoh ataupun tidak tahu yang dimaafkan ada dua. Yang pertama, orang baru masuk Islam. Ini bodohnya dimaafkan. Waktu lagi puasa kadang dia merokok. Kamu kenapa merokok? Kenapa emang? Kan yang nggak boleh kan makan dan minum, merokok kan bukan makan, bukan minum. Kalau emang dia baru masuk Islam, alasannya seperti itu, dimaafkan. Tapi ini ada yang udah lama Islam, lahir dari agama Islam. Ngerokok, kenapa? Kan nggak boleh makan cuma dan minum, cuma ngerokok kan apa? Cuma asap, bisa keluarin lagi. Nah, ini pemahaman yang tidak dimaafkan kalau kesalahan semacam itu. Yang kedua, yang dimaafkan ketidakfahamannya tinggal jauh daripada para ulama. Ini kita tinggal di samping ulama, samping tungku-tungku. Kita emang nggak mau belajar, berarti kesalahan sendiri, dan itu dipertanggungjawabkan. Artinya mencari ilmu hukumnya wajib, mengamalnya pun wajib. Udah dapat ilmu nggak mengamalkan, itu satu segi salah. Mengamalkan tanpa ilmu lebih salah. Jadi bagaimana caranya? Beramal harus didasari oleh ilmu. Allah melihat keinginan kita dalam belajar, walaupun salah masih dimaafkan. Dibandingkan orang sudah salah nggak mau belajar, itu nggak ada maaf kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi santri sampai mati. Jangan sampai tua, emang udah tua pun nanti sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, hingga yang lahat. Sebenarnya kami tahu ibu-ibu kepingin bertanya, tapi kadang waktunya sudah mepet. Kalau kira-kira marah nanti kalau nggak bertanya, boleh satu lagi. Tapi khusus dari ibu-ibu nih. Enggak ya? Oh, ada. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh kami jawab di episode selanjutnya. Karena jawabannya di episode selanjutnya ini. Bacaan ke depan tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, orang sudah menghafal lupa, ini hukumnya di depan. Bisa bersabar? Apa katanya nggak bisa? Oh bisa, kalau bisa biar penasaran dikit. Cuma jawaban sepintas sedikit aja termasuk dosa besar. Disebutkan, "Ulilat alayya dunubi ummati falam ara dhanban a'zam min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utiha rajul thumma nasiha." Kemudian nasiha ini kemudian dia lupa. Udah dia hafal satu surat atau satu ayat kemudian dia lupa. Ini termasuk nanti kata Rasulullah dihadapkan dosanya, dan tidak pernah aku lihat dosa paling besar melebihi dosa ini yang dihadapkan kepada diriku, kata Rasulullah. Aku juga menghafal Quran. Artinya semuanya kita tidak rencana meninggalkannya dan sebagainya. Nanti kita akan belajar. Di episode ini cuma trailer kalau bahasanya. Apa trailer? Cuma cuplikan yang akan kita bahas ke depan. Insya Allah. Artinya kita mau cari bebas, tidak ada bebas. Semuanya punya kewajiban yang harus kita kerjakan dan punya larangan yang harus kita tinggalkan. Maka kata Allah SWT, apa yang didatangkan oleh Nabi-Ku yaitu Muhammad, ambil olehmu semampu kalian, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka tinggalkan oleh kalian. Ma'utitum fakhuduh wa ma nuhikum fantahu. Apa yang diperintahkan kerjakan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Sedikit-sedikit insyaallah Allah perbaiki diri kita, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang mendapatkan sifat ridha kepada ketentuan Allah, dan juga sifat ridha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Sayyidina wa habibina Rasulullah Sayyidina Muhammadin.